Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah lagu yang diambil dari firman Tuhan ketika Musa berkata kepada Tuhan, jika Tuhan tidak menuntunku, jika Tuhan tidak memimpinku, aku tidak mau berjalan. Meskipun ada tiang awan, meskipun ada tiang api, tetapi Musa tetap memilih ada Tuhan beserta dengan dia. Dan hari ini kita membaca sebuah renungan dari Daily Devotion yang diambil di dalam Keluaran pasal 32. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35. Dan saya memberikan judul renungan kali ini adalah memimpin dengan kasih. Tentunya kita semua perlu belajar dari kepemimpinan Musa yang memimpin bangsa Israel. Ada jutaan orang keluar dari Mesir bukan dengan tangan besi, bukan dengan kepandaian manusia, bukan juga dengan kepiawaian seorang pemimpin yang belajar, katakanlah training leadership atau apapun itu, tidak. Tetapi Musa memimpin bangsa Israel dengan hatinya. Kenapa? Karena secara kompetensi dia tidak bisa berbicara katanya. Dia juga tidak fasih di dalam berbicara, bahkan mungkin dia sedikit gagap. Namun Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan kepada dia. Dan inilah yang menjadi penting kita lihat ketika Musa mengeluarkan bangsa Israel itu. Lalu kemudian Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menerima 10 perintah Allah seperti kita baca hari ini. Maka Musa menghadap Tuhan saat itu. Dan kemudian di tengah-tengah Musa sedang mendapatkan 10 perintah Allah, maka bangsa Israel mulai kembali berbuat jahat. Mereka tidak sabar, mereka tidak mau menunggu. Bahkan mereka berkata kepada Harun, jangan-jangan Musa sudah mati atau jangan-jangan Musa tidak kembali. Sehingga bangsa Israel tidak tahu apa yang terjadi dengan pemimpinnya. Lalu mereka membuat lembu emas. Ini adalah berhala, ini adalah sebuah kejahatan. Seringkali dalam kehidupan kita sedang mencari tuntunan Tuhan, nampaknya Tuhan seperti tidak berbicara. Atau mungkin Anda merasa bahwa jawaban Tuhan belum datang dalam kehidupan kita. Atau bahkan belum ada arahan dari Tuhan. Tetapi percayalah, jika ada Roh Kudus, maka Tuhan akan terus berbicara dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat bersama-sama ayat 31 dan ayat 32. Firman Tuhan berkata, lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Ayat 32, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab kehidupan yang kau tulis. Luar biasa, Musa bertanggung jawab sebagai pemimpinnya. Dia tidak kabur, dia tidak lari, dia bahkan tidak menyalahkan orang-orang dipimpinnya dan membiarkan mereka menerima resiko dari ketidaktaatannya. Ya, tentunya ada resiko di situ yang perlu mereka terima. Tetapi sebagai pemimpin, dia memimpin dengan kasih. Apa buktinya? Dia kembali lagi naik gunung, bertemu dengan Tuhan. Dan Musa melakukan 3 hal. Yang pertama, Musa mengakui dosa bangsa yang dia pimpin. Yang kedua, Musa meminta pengampunan. Dan yang ketiga kita lihat di situ, bahwa Musa berkata, biarlah aku saja yang dihapuskan dari kitab kehidupan, jangan mereka. Musa bukan hanya mengakui dosa bangsanya, bukan hanya meminta pengampunan bagi bangsanya, tetapi Musa menunjukkan kasihnya yang besar bagi orang-orang yang dipimpinnya. Hari ini tantangan bagi kita semuanya, pemimpin perusahaan, pemimpin gereja, yayasan, atau Anda sebagai orang tua, apapun yang Anda lakukan hari ini sebagai seorang pemimpin, maukah engkau mempunyai hati sama seperti Musa? Hati yang penuh dengan kasih, hati yang mengasihi orang dipimpinnya, bahkan rela berkorban bagi dia. Sama seperti Yesus berkorban bagi kita. Mari kita ikutin teladan Yesus, kita juga belajar dari teladan Musa yang menjadi pemimpin yang mengasihi orang dipimpinnya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Jadikan kami pemimpin yang tidak egois, bukan pemimpin yang hanya mau senang, tetapi pemimpin yang mau berkorban bagi orang-orang dipimpinnya. Tuhan pakai kami sebagai pemimpin yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.